Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bulbul, ketemu lagi nih sama segbit kita yaitu segbit sastra dan budaya. Nah, kali ini segbit kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda nih dari program kerja kami sebelumnya. Apa sih? Kan biasanya di minggu sebelumnya kita hanya menampilkan poster dan kuis. Tapi kali ini kami akan menampilkan keberagaman dan kekerenan di Indonesia. Apa sih programnya? Indonesia Keren adalah salah satu program kerja bulanan yang akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Jadi di setiap bulannya kami akan mengedukasi siswa-siswi mengenai budaya Indonesia lewat video yang akan diunggah 1 bulan sekali yang bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi mengenai budaya Indonesia. Nah, jadi di video Indonesia Keren kali ini kami akan membahas mengenai 3 tempat bersejarah yang dijadikan destinasi wisatawan. Apa aja sih? Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman, yang kedua ada Gunung Tangkuban Perahu, dan yang ketiga ada Candi Borobudur. Yuk simak penjelasannya, jangan di skip ya. Yang pertama yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode 1607 sampai 1636. Dibangun pada 1612 Masehi dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan dan juga nasionalisme rakyat Aceh. Kemudian, masjid ini menjadi peristiwa penting kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Pasalnya, masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan saksi kejayaan Kerajaan Aceh, tetapi juga pernah dijadikan markas pertahanan terhadap serangan para penjajah. Dengan sejarah tersebut, masjid ini dijadikan wisata religi karena banyak sekali dikunjungi para wisatawan. Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung berapi yang berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Lembang. Kurang lebih 30 km sebelah kota Bandung, memiliki ketinggian hingga 2084 meter dari atas permukaan laut. Kalian tahu gak sih sejarahnya kayak gimana? Biar aku ceritain ya. Jadi pada awalnya ada seorang gadis yang bernama Dayang Sumbi yang sedang menenun di rumah panggung. Tetapi benang tenunnya itu jatuh ke bawah. Ketika Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya, ia berucap, "Siapapun yang mengambilkan benang tenun itu, jika laki-laki akan aku jadikan suami, jika dia perempuan akan dijadikan saudara." Tak disangka, yang mengambilnya adalah seekor anjing laki-laki yang bernama Tumang. Dengan terpaksanya, Dayang Sumbi menerima dia sebagai suami. Beberapa waktu kemudian, Dayang Sumbi hamil dan melahirkan seorang bayi yang bernama Sangkuriang. Singkat cerita, saat anaknya kelaparan, Sangkuriang pergi mencari makanan di hutan. Tetapi hasilnya nihil. Dengan terpaksa, ia menembak jantung anjing yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Saat Sangkuriang membawa hasil buruannya ke hadapan ibunya, tiba-tiba saja ibunya marah dan langsung mengusir Sangkuriang. Setelah Sangkuriang dewasa, akhirnya ia bertemu dengan ibunya dan terpesona dengan kecantikannya. Tetapi ia tak sadar bahwa dia adalah ibunya. Karena ia terpesona dengan kecantikannya, Sangkuriang pun ingin menikahi Dayang Sumbi yang sebenarnya adalah ibunya. Tidak lama itu, Dayang Sumbi menyadari bahwa pria itu adalah anaknya yang dahulu ia usir. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Dayang Sumbi menceritakan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sangkuriang. Oleh karena itu, Dayang Sumbi tidak setuju jika Sangkuriang akan menikahinya. Namun, Sangkuriang tidak memperdulikan apa yang sudah dikatakan oleh ibunya. Sehingga mereka membuat kesepakatan untuk membuat kapal dalam kurun waktu 1 hari 1 malam. Tapi sayangnya, Sangkuriang tidak menyelesaikan masalahnya. Lalu ia marah dan menendang perahu itu hingga tengkorak. Dan saat ini dinamakan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu dijadikan sebagai destinasi wisata oleh para wisatawan. Yang ketiga ada Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana, tepatnya sekitar tahun 750 sampai 800 Masehi. Candi Borobudur pun masuk dalam 7 keajaiban dunia.
Selain karena menjadi yang terbesar, Candi Borobudur pun menjadi candi Buddha yang tertua karena dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat di Kamboja yang masih baru dibangun kira-kira pada pertengahan abad ke-12 oleh Raja Suryavarman. Nah, lokasi Candi Borobudur sendiri terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Untuk alamat pasti dan lengkapnya, Candi Borobudur berada di Jalan Badrawati, Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur sendiri berada di tengah-tengah dan sangat strategis. Dilanjut, Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari kota Semarang, jarak 86 km dari Surakarta, dan berjarak 40 km dari DKI Yogyakarta. Asal-usul Candi Borobudur. Nama Candi Borobudur sendiri berasal dari kata bara dan budur. Dalam istilahnya, bara memiliki arti kompleks biara dan kata budur yang mempunyai arti atas. Yang kemudian jika digabungkan menjadi kata bara budur, dibacanya Borobudur yang berarti kompleks biara di atas. Oke, dilanjut. Sesuai dengan namanya juga, Candi Borobudur terletak tepat di atas sebuah bukit sebagai kompleks biara yang sungguh megahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang pasti yang membangun Candi Borobudur. Tidak ada bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya yang menjelaskan sejarah pasti tentang Candi Buddha terbesar ini. Setelah penemuannya, para peneliti hanya memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun antara tahun 750 sampai 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan ini pun didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibhanga. Candi Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Dasar ini kemudian memperkirakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Shailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai dengan 830 Masehi. Sekarang, Taman Wisata Candi Borobudur menjadi tujuan tempat wisata favorit di Jawa Tengah. Tidak hanya sebagai tempat wisata, peninggalan bersejarah ini pun berfungsi kembali menjadi salah satu tempat keagamaan dan ziarah agama Buddha di Indonesia. Itu dia 3 tempat bersejarah yang dijadikan destinasi wisata. Oh iya Besti, jangan cuma ditonton aja ya, tapi kita juga harus bisa menjaga dan melestarikan tempat sejarah ini. Dan jangan lupa tunggu video-video menarik kita selanjutnya. Dadah Bulbul!